Welcome on YouTube channel Books Talks by Jenza, di mana semua pembahasan yang mendalam dari buku ada di sini. Tetap support untuk channel ini lebih baik dari sebelumnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Coba lihat benda ini. Apa yang sebenarnya ada di tanganmu? Kertas, kapas, atau kekuatan? Dalam video-video lain, kamu mungkin akan mendengar sejarah uang dimulai dari barter. Peternak domba butuh gandum, lalu mereka bertemu, lalu terciptalah uang. Sederhana, logis, dan salah total. Selamat datang di bulan Ramadan, bulan di mana kita merenungi apa yang benar-benar berharga dalam hidup. Kali ini, kita akan membedah hantu yang paling kita sembah. Uang. Kita akan menggunakan kacamata Yuval Noah Harari dalam bukunya Sapiens, juga para antropolog dan psikolog yang berani berkata, uang bukanlah alat, uang adalah sistem kepercayaan terbesar yang pernah diciptakan manusia. Lebih besar dari agama, lebih kejam dari imperium. Dan di ujung video ini, saya akan tunjukkan mengapa uang bisa menjadi jahat, dan bagaimana cara kita tidak diperbudak olehnya. Selama 200 tahun, kita percaya pada dongeng Adam Smith, bahwa secara alamiah, manusia punya kecenderungan untuk tukar-menukar. Tapi mari kita tanya para antropolog. Caroline Humphrey dari Cambridge dengan tegas berkata, tidak ada contoh masyarakat barter murni yang pernah dideskripsikan. Semua etnografi yang ada menunjukkan bahwa hal seperti itu tidak pernah ada. Lalu, kalau bukan barter, apa dong? Masyarakat kuno hidup dengan dua sistem, ekonomi hadiah dan utang. Kalau kamu butuh ayam, kamu minta ke tetangga. Dia kasih. Besok dia butuh beras, kamu balas. Ini bukan transaksi, ini hubungan sosial. Tidak ada hitungan persis. Ada rasa malu, ada kehormatan, ada ikatan. Lalu kapan masalah dimulai? Masalah dimulai ketika peradaban berkembang, ketika kita berurusan dengan orang asing. Kamu tidak bisa ngutang ke orang yang tidak kamu kenal. Kamu tidak bisa kasih nama baik sebagai jaminan. Disinilah titik kritisnya. Sekitar 3000 sebelum Masehi, di Sumeria, terjadi revolusi diam-diam. Bukan penemuan roda, tapi penemuan utang yang terstandarisasi. Cek research dari Mudem, sebuah pameran di Roma tahun 2023, memamerkan tablet berusia 5000 tahun. Isinya, kontrak pinjaman, nama kreditur, aratmu, nama debitur, arsyia, jaminannya, barley, plus bunga. Artinya apa? Finansial lahir sebelum uang logam. Konsep utang dan bunga sudah ada di kepala manusia, bahkan sebelum kita punya koin untuk disentuh. Sekitar tahun 700, sebelum Masehi di Lydia, Turki modern, manusia membuat lompatan imajinasi terbesarnya. Mereka mencetak koin pertama. Tapi tunggu, itu bukan lompatan teknis, itu lompatan psikologis. Sebelumnya, orang menggunakan perak atau emas batangan. Masalahnya, setiap transaksi harus timbang ulang. Belum lagi, apakah ini perak asli atau palsu? Lalu seorang raja, entah siapa, punya ide gila. Ia mengambil sepotong logam, menggambar wajahnya atau simbol singa di atasnya, lalu berkata, aku, rajamu, menjamin logam ini punya nilai begini. Percayalah. Dan yang menakjubkan, semua orang percaya. Yuval Noah Harari dalam Sapiens menyebut ini sebagai prinsip universal uang. Uang adalah penterjemah universal tone. Dengan uang, seorang petani gandum di Mesir bisa membiayai seorang prajurit di Persia. Seorang raja bisa mengubah emasnya menjadi doa dengan membangun gereja. Seorang saudagar bisa mengubah kapalnya menjadi pengaruh politik. Uang adalah alat alkimia yang nyata. Ia mengubah segalanya menjadi segalanya. Tapi, kenapa manusia begitu mudah percaya pada logam dan kertas? Kenapa uang punya kuasa emosional begitu besar? Jawabannya, karena uang bukan sekadar alat ekonomi. Ia adalah archetype, gambaran primitif yang sudah ada dalam ketidaksadaran kolektif kita.
Sebuah penelitian dalam dunia psikologi dan neuroekonomi yang dipublikasikan tahun 2023 mengungkap hal menarik. Uang dipersonifikasikan dalam berbagai budaya sebagai dewi. Lakshmi di India, Fortuna atau Tyche di Yunani Romawi. Apa artinya? Manusia purba melihat kelimpahan sebagai sesuatu yang adik-odrati, yang datang dan pergi sesuka hati. Perhatikan baik-baik. Dewi Fortuna itu digambarkan sedang memegang kemudi, kendali nasib, dan tumpah ruah, kelimpahan, tapi kakinya bersayap atau berdiri di atas bola. Artinya, dia cepat berlalu, tidak stabil. Ini adalah proyeksi psikologis kita tentang uang. Kita merasa bisa mengendalikannya, kemudi. Tapi kita tahu, ia bisa pergi kapan saja, sayap. Bahkan, Fortuna sering digambarkan buta. Itulah asal-muasal frase buta hoki atau buta nasib. Ini menunjukkan bahwa distribusi kekayaan sering terasa acak dan tidak adil. Dalam mitologi Hindu, Lakshmi tidak pernah datang sendirian. Ia selalu ditemani kakak perempuannya, Alakshmi, dewi pertengkaran, kesialan, dan kecemasan. Ini adalah kebijaksanaan kuno yang luar biasa. Mereka tahu, di mana ada uang masuk, di situ ada potensi konflik masuk. Uang adalah devilishly divine. Ia ilahi sekaligus setan. Ia membawa harmoni kalau digunakan bijak. Tapi ia juga membawa perselisihan kalau menjadi tujuan. Coba lihat sekitarmu. Berapa banyak keluarga hancur karena warisan? Berapa banyak pertemanan putus karena utang piutang? Itulah Alakshmi yang sedang bekerja. Tapi apakah uang benar-benar mengubah perilaku kita secara kimiawi? Jawabannya, iya. Dalam buku Sapiens, Harari mengingatkan sisi gelap uang. When everything is convertible, and when trust depends on anonymous coins, it corrodes local traditions, intimate relations, and human values, replacing them with the cold laws of supply and demand. Tapi ada studi yang lebih mencengangkan. Tahun 2018, The Guardian melaporkan serangkaian eksperimen priming atau pemicuan. Ini temuan mereka. 1. Studi daycare Israel. Ketika sebuah tempat penitipan anak mendenda orang tua yang telat menjemput, jumlah orang telat justru meningkat. Kenapa? Karena rasa bersalah telah digantikan oleh harga. Mereka berpikir, saya bayar saja untuk waktu tambahan. Moral berubah jadi transaksi. 2. Studi bankir. Dalam eksperimen lempar koin, bankir yang dipancing untuk mengingat identitas profesional mereka, dunia uang, terbukti lebih banyak curang dibanding bankir yang mengingat hobi pribadi mereka. Artinya, berada di lingkungan uang saja sudah cukup menurunkan kejujuran. 3. Studi kematian. Orang yang diingatkan tentang kematian cenderung melebih-lebihkan ukuran fisik uang dan menetapkan standar kaya yang lebih tinggi. Uang menjadi perisai psikologis terhadap ketakutan eksistensial. Bahkan, studi lain menyebutkan bahwa orang yang terpapar uang asli bukan kertas biasa, melaporkan ketakutan akan kematian yang lebih rendah. Ini bukan lagi soal beli barang. Ini soal uang yang merangsek masuk ke alam bawah sadar kita, menjadi pengganti makna hidup dan perisai dari kecemasan paling purba manusia. Ketakutan akan ketiadaan. Uang adalah energi, sama seperti api. Ia bisa menghangatkan rumahmu, tapi bisa juga membakarnya habis. Kuncinya bukan pada apinya, tapi pada siapa yang memegangnya. Jika kamu mengejar uang karena takut mati, karena merasa inferior, atau karena gengsi, maka kamu akan menjadi budaknya. Kamu akan terus haus, tidak pernah puas. Seperti kata psikoanalis, ini adalah regresi ke fase anal, di mana kotoran, uang, dianggap sebagai tabungan pertama yang harus ditahan terus. Tapi jika kamu mengejar uang sebagai alat untuk merawat keluarga, menolong sesama, dan mencari kebenaran, maka uang adalah ibadah. Jadi, apa kesimpulan dari riset panjang ini? 1.
Uang adalah cerita. Ia tidak punya nilai intrinsik. Nilainya ada di kepala kita semua. Selama kita semua sepakat, secarik kertas bisa menjadi segalanya. 2. Uang adalah ujian. Ia akan membesar-besarkan siapa dirimu sebenarnya. Jika kamu baik, uang akan membuat kebaikanmu lebih berdampak. Jika kamu serakah, uang akan mengubahmu menjadi monster. 3. Jangan pernah melayani dua tuan. Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon, uang. Di bulan Ramadan ini, mari kita latih diri untuk menjadi tuan atas uang, bukan budaknya. Karena pada akhirnya, ketika ajal menjemput, yang akan kita bawa bukanlah berapa banyak uang yang kita kumpulkan, tapi berapa banyak cinta yang kita bagi. Dan cinta adalah satu-satunya mata uang yang tidak pernah terdevaluasi. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.